Apple, perusahaan teknologi terkemuka dunia, dikenal dengan inovasi-inovasi revolusionernya. Namun, tidak semua produk mereka berhasil meraih pasar global secara merata. Salah satu contoh terbaru adalah kegagalan iPhone 16 masuk ke pasar Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak penggemar teknologi di tanah air, mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut penjelasan rinci mengenai penyebab kegagalan tersebut. Namun sebelum memasuki ceritanya akan lebih baik jika kalian like and subscribe untuk mengikuti kisah inspirasi berikutnya. Salah satu alasan utama iPhone 16 tidak masuk ke Indonesia adalah regulasi tingkat kandungan dalam negeri yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Aturan ini mewajibkan semua perangkat 4G dan VVG yang dijual di Indonesia memiliki minimal 35% komponen atau nilai tambah yang berasal dari dalam negeri. Apple telah memenuhi persyaratan ini pada model sebelumnya dengan menghadirkan solusi berbasis software lokal, seperti implementasi aplikasi yang dikembangkan di Indonesia. Namun, pada iPhone 16, Apple tidak memperbarui strategi mereka untuk mematuhi regulasi terbaru yang lebih ketat, sehingga produk ini gagal mendapatkan sertifikasi TKDN. Yang kedua adalah persoalan biaya produksi dan distribusi. Indonesia memiliki pasar yang sangat kompetitif dengan berbagai merek lain yang menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga lebih terjangkau. Apple, yang dikenal dengan harga premium, mengalami tantangan dalam menyeimbangkan antara harga jual dan margin keuntungan mereka. Untuk memenuhi regulasi TKDN, Apple perlu bekerja sama dengan pihak lokal, baik dalam produksi maupun integrasi komponen. Namun, hal ini dianggap meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Apple kemungkinan memutuskan bahwa investasi ini tidak sebanding dengan potensi keuntungan dari pasar Indonesia. Persoalan ketiga adalah strategi fokus pasar prioritas. Dalam peluncuran iPhone 16, Apple tampaknya lebih berfokus pada pasar-pasar utama mereka seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Hal ini terlihat dari pendekatan pemasaran dan distribusi yang lebih condong ke negara-negara dengan daya beli yang lebih tinggi. Indonesia, meskipun merupakan pasar besar, dianggap sebagai pasar sekunder bagi Apple karena persaingan ketat dengan merek-merek seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Absennya iPhone 16 di Indonesia meninggalkan celah besar bagi penggemar Apple yang biasanya menantikan model terbaru. Hal ini juga dapat memengaruhi ekosistem Apple di Indonesia, termasuk penjualan aksesori dan layanan terkait. Di sisi lain, merek-merek pesaing dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pangsa pasar mereka dengan menawarkan alternatif smartphone premium. Bagi penggemar setia Apple, satu-satunya pilihan adalah membeli iPhone 16 melalui pasar gelap atau importir tidak resmi. Namun, ini juga menimbulkan risiko, baik dari segi harga yang lebih mahal maupun jaminan garansi. Kegagalan iPhone 16 masuk ke Indonesia adalah kombinasi dari regulasi lokal, biaya tinggi, strategi pasar, dan keterbatasan infrastruktur. Keputusan ini mencerminkan tantangan bagi Apple untuk menyeimbangkan kepatuhan regulasi dengan model bisnis mereka yang sangat terstandarisasi. Di masa depan, konsumen berharap Apple dapat menghadirkan solusi yang memungkinkan produk terbaru mereka kembali hadir di Indonesia, memenuhi regulasi, dan tetap memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Sekian cerita inspiratif ini. Jika ada kesalahan tutur kata dan fakta, kami mohon maaf dan koreksi. Serta jangan lupa like, komen, subscribe untuk mengikuti video berikutnya.
Terima kasih.